Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bisa duduk kembali bertemu dalam pengajian online kita membaca Matan Al-Ghayah wa Taqrib, dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan lagi pembacaannya. Sebelumnya kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Baik, kita lanjutkan pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Wanita itu berbeda dengan laki-laki dalam 5 perkara dalam masalah sholat. Pertama adalah kalau laki-laki yujafi mirfaqaihi an janbaihi, farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Laki-laki itu menjauhkan, merenggangkan posisi sikunya, ya, posisi sikunya dari badannya, gitu ya. Dari janbaihi, dari bagian kanan dan kiri badan dia. Wa yuqillu batnahu an fakhidaihi, juga mensedikitkan, merenggangkan posisi perutnya ke posisi, menjauhkan posisi perut ke posisi paha, fir ruku'i was sujudi, ketika dalam posisi ruku dan juga dalam posisi sujud. Wa yajharu fi maudhi'il jahri, dan juga laki-laki itu harus jahar, mengeraskan suaranya ketika dalam posisi sholat yang jahar, maudhi'il jahr. Contohnya sholat maghrib, isya, juga sholat subuh, gitu ya. Nah, maka laki-laki itu mengangkat suaranya. Wa idza nabahu syai'un fis sholati sabbaha, dan apabila dia ingin mengingatkan sesuatu perkara dalam sholat, maka dia cukup membaca tasbih subhanallah dengan mengangkat suaranya. Jadi ini kalau misalkan makmum, seperti makmum melihat imam, mengetahui imam meninggalkan rukun dalam sujud, maka dalam hal ini makmum harus mengingatkan sang imam dengan apa? Dengan perkataan subhanallah atau sabbaha, gitu ya, dengan tasbih. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya kalau imam lupa nih di rakaat kedua, dia lupa untuk duduk tahiyat awal itu, maka kemudian makmum mengingatkan imam dengan nabah, dengan tasbih, dengan sabbaha, gitu ya. Dia harus bertasbih, mengangkat suaranya dengan tasbih. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Perbedaan yang selanjutnya adalah bahwasanya auratnya laki-laki itu ma baina surratihi, di antara pusarnya, ya, pusarnya ke wa rukbataihi, hingga ke lututnya. Wal mar'atu, kalau sementara wanita, tadummu ba'daha ila ba'din. Kalau wanita, posisi ruku dan sujudnya itu saling menempel, saling saling nempel antara siku dengan badannya, antara perut dengan pahanya itu agak sedikit menempel. Ya. Wa takhfidu sautaha bihadratir rijalil ajanibi, dan wanita itu harus takhfid, meringankan suaranya, ya, bihadrati, ketika ada laki-laki yang ajanib, laki-laki yang bukan mahramnya itu dalam sholat. Wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat, ya. Kemudian kalau dia itu ingin mengingatkan sesuatu, terjadi sesuatu kesilapan dalam sholat, maka si wanita tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki bertasbih, kalau wanita saffaqat itu bertepuk tangan, gitu ya. Sekali aja, nggak usah rame-rame tepuk tangannya, ntar kayak nonton bola atau nonton apa, begitu kan. Nah, wa jami'u badanil hurrati auratun, dan semua badan wanita itu wa jami'u badanil hurrati, dan seluruh badan wanita yang merdeka itu auratun, aurat, gitu ya. Illa wajha wa kaffaiha, dalam sholat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, kalau kita buka penjelasan kitab Matan Abi Syuja ini, contohnya dalam Al-Iqna saja, itu kaffaiha itu yang seperti apa?
Kafaiha itu bukan cuman masalah ini ya, bukan batinul kaf, tapi dua-duanya zahiran wa batinan. Jadi ini harus nampak nih dua-duanya. Jangan sampai yang ini ketutup banget gitu ya. Nah, ini yang kekeliruan, kesalahpahaman yang kita pahami belakangan ini gitu. Karena kenapa? Ketika sholat kadang-kadang ini juga nggak tertutup nih. Maaf, ini tertutup gitu ya. Padahal di sini dikatakan wa jami'u badanil hurrati. Kalau wanita-wanita yang merdeka itu dalam sholat, auratnya adalah seluruh badannya illa wajhaha, kecuali wajahnya, wa kaffaiha, dan telapak tangannya. Telapak tangannya itu mana saja? Zahiron wa batinan. Nggak boleh ketutup. Yang ini juga nggak boleh ketutup. Itu ya, zahiron wa batinan. Wal amatu karrojuli. Sementara untuk budak-budak wanita itu seperti laki-laki gitu. Itu untuk auratnya. Faslun. Kemudian pasal selanjutnya ini kita bahas, ini juga sangat penting. Walladzi yubtilus sholata ahada asyara syai'an. Dan yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara gitu ya. Apa saja yang membatalkan sholat? Nanti kita bahas nih. Apakah kalau soft itu saling renggang seperti ya zaman sekarang ini gitu ya. Ada virus corona, isu virus corona, akhirnya masjid tetap menjalankan aktivitasnya, sholat jamaah tetap, tapi softnya direnggangkan. Apakah kalau soft renggang ini membatalkan sholat? Ini kita lihat dalam hal ini. Apakah ada di antara perkara-perkara yang membatalkan sholat itu diantaranya adalah soft renggang. Kita baca. Walladzi yubtilus sholata ahada asyara syai'an. Dan yang membatalkan sholat adalah 11 perkara. Al-kalamul amdu, berbicara yang disengaja. Al-kalamul amdu dalam hal ini adalah berbicara di luar bacaan-bacaan sholat yang disengaja dia ucapkan, gitu ya. Lantas bagaimana kalau misalkan kita ingin menjawab orang bersin? Orang bersin kan alhamdulillah kita wajib menjawab yarhamukallah. Orang membaca sholawat atas Nabi kita wajib menjawabnya. Orang ngomong salam, assalamualaikum, kita wajib menjawabnya. Apakah ini berlaku dalam sholat? Jawabannya tidak. Para ulama mengatakan bahwasanya ini pengecualian dalam hal sholat ya. Jadi ketika sholat ada orang ngomong salam, nggak perlu Anda jawab. Orang membaca sholawat kepada Nabi kemudian kita menjawabnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, enggak ya, tidak perlu melakukan hal tersebut. Ini masuk dalam kalamul amad. Maka orang kalau ngobrol, orang bicara dalam masalah ketika dia tengah-tengah sholat itu membatalkan sholatnya. Wal amalul kathiru. Al-amal al-kathir itu seperti apa? Soalnya kita pernah melihat juga di mana Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dikatakan beliau ini pernah melepas sandalnya di tengah-tengah sholat, kemudian melanjutkan sholatnya, tidak memotong sholatnya, tidak menghentikan sholat lalu memulai baru, tidak. Bahkan Rasulullah pernah menggendong bayi, Rasulullah pernah memindahkan Ibnu Abbas dari kiri ke kanannya, itu dalam kondisi sholat dan beliau tidak membatalkan sholatnya. Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan al-amal al-kathir itu adalah pekerjaan yang dilakukan di luar keadaan darurat, pertama. Yang kedua, pekerjaannya adalah bukan bagian dari rukun sholat. Yang ketiga, pekerjaannya adalah pekerjaan yang berat, gitu ya. Bahkan kalau Imam Nawawi mengatakan contoh pekerjaan yang berat dalam sholat itu bukan cuma garuk-garuk tuh, tapi yang melibatkan dua tangan. Nah, contohnya nih, kancing. Ya, kita benerin kancing, itu amal kathir. Itu bisa membatalkan sholat kalau dilakukan tanpa, yang kemudian yang selanjutnya tanpa jeda, kemudian terus menerus. 5 perkara ini yang bisa membuat masuk dalam kategori amal kathir, pekerjaan yang banyak yang dilakukan di luar sholat, yang bukan bagian dari pekerjaan sholat maksud saya. Nah, dalam hal ini bisa membatalkan sholat. Ya, al-amalu al-kathiru, bukan dalam keadaan darurat, bukan bagian dari gerakan rukun sholat. Ya, dikerjakannya tanpa jeda, kemudian terus menerus, kemudian pekerjaannya adalah pekerjaan yang berat. Jadi kalau garuk-garuk sebenarnya kalau cuma seret-seret itu nggak masuk hitungan sebenarnya, gitu ya. Tapi kalau garuk-garuknya adalah garuk-garuknya tanpa jeda, sampai-sampai orang kalau ngelihat dia itu seolah-olah kayak bukan sholat, sudah itu kalau dalam pandangan mazhab Hanafi, Maliki nggak sah sholatnya. Nah, Syafi'i menyerahkan itu kepada tolak ukur pandangan masyarakat tuh bagaimana. Kalau misalkan nggak layak, maka dia nggak sah sholatnya, begitu. Kemudian wal hadatsu, orang yang terkena hadas. Ya, kita tahu sendiri perbedaan antara hadas dengan najis.
Kalau orang berhadas otomatis dia batal sholatnya karena batal juga wudhunya. Ya kan? Dia nggak punya wudhu, otomatis batal sholatnya. Kentut tengah-tengah sholat itu hadas. Kemudian tengah-tengah sholat kok tertidur pulas gitu kan, ala ghairi hayatil mutamakkini, maka otomatis batal juga sholatnya. Wa hudutsun najasati, terkena najis. Orang di tengah-tengah sholat kena najis, maka dia juga tidak dimaafkan. Kemudian dia harus membatalkan sholatnya, batal sholatnya. Tengah-tengah sholat tahu-tahu lukanya keluar, ya, darahnya mengalir, kena ke bajunya dalam jumlah yang banyak, besar gitu ya, takarannya besar darahnya, nah itu membatalkan sholat. Karena kenapa? Darah itu najis. Muntah tengah-tengah sholat najis, maka membatalkan sholat. Ya, muntahannya itu najis, maka dia, ataupun ada orang muntah kena ke tetangganya, ke orang samping kanan samping kirinya, maka itu juga membuat orang samping kanan dan samping kirinya juga terkena najis, maka batal sholatnya. Itu ya, wa hudutsun najasati. Wan kisyaful aurati, terbukanya aurat. Aurat kalau terbuka itu otomatis bisa membatalkan sholat sesedikit apapun, ya, sesedikit apapun. Nah, ini di zaman sekarang ada celana atau ada kaos yang kalau kita ruku, celananya itu turun, kaosnya naik gitu, sehingga apa? Bagian dari aurat itu terbuka. Masih mending kalau dia pakai kaos dalam sama celana dalam. Nah, ini nggak pakai kaos dalam, nggak pakai celana dalam juga. Jadi begitu ruku ataupun begitu sujud, turun semuanya itu. Yang bagian atas naik, bagian bawah turun, kebuka, itu batal sholatnya. Hati-hati. Ya, kemudian wataghyirun niyati, mengganti niat. Ya, mengganti niat tengah-tengah sholat, misalkan sholat fardu, Allahu Akbar, sholat fardu duhur, tahu-tahu ya dia mengganti adaan, menjadi qadhaan karena kemarin belum sholat duhur, ya, mungkin karena sakit atau karena apa, akhirnya dia mengqadha sholatnya. Mengganti niat adaan menjadi qadhaan, itu saja sudah bisa membatalkan sholatnya. Apalagi mengganti niatnya duhur, salah asar, tengah-tengah sholat tuh, maka dia batal sholatnya. Wataghyirun niyah, wastidbarul qiblah, dan membelakangi kiblat. Karena diantara syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Kalau syarat sahnya tidak dipenuhi, maka otomatis sholatnya tidak sah dan membatalkan sholat. Kalau dia tahu arah sholat. Kalau orang nggak tahu, maka cukup diarahkan. Taib, wal aklu wasyurbu, makan dan minum yang disengaja dalam kondisi sholat. Makanya kalau kita lagi ada makanan, kemudian terdengar suara adzan, maka disunnahkan sebelum kita berangkat sholat, bangkit untuk sholat, kita disunnahkan untuk bersiwak, disunnahkan sikat gigi, bahkan kumur-kumur paling tidak ketika wudhu, itu sunnah hukumnya. Maka ini menjadi alasan kenapa kok kita disuruh demikian, supaya apa? Jangan sampai kita makan sedikit pun dalam kondisi sholat, apalagi minum gitu kan. Wal kohkohatu warriddatu, kemudian kohkoha itu tertawa terbahak-bahak. Yang dalam hal ini tertawa terbahak-bahak itu adalah ciri-cirinya kalau giginya sudah kelihatan, suaranya terdengar. Kalau enggak, cuma mesem-mesem aja nahan ketawa, itu belum membatalkan sholat. Ya, apalagi kalau ada gangguan-gangguan dari sekitaran kita, teman-teman yang ngelucu, kemudian kita berusaha untuk menahan tawa, kalau belum terlihat giginya dan belum terdengar suaranya, maka belum membatalkan sholat. Wariddatu, murtad. Murtad ini otomatis membatalkan sholat. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya kalau orang sudah murtad, yang batal itu bukan cuma sholatnya, tapi apa? Yang batal adalah seluruh amal solih yang dia kumpulkan berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, yang kemudian ini sia-sia begitu saja. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ini yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kita tutup bersama-sama dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.